Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab Yeskiel pasal 24 ayat yang pertama sampai yang ke-27. Mari saya mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya dan kemudian kita akan membacanya bersama-sama dari ayat yang pertama sampai yang ke-27. Firman Tuhan hari ini dari kitab Yeskiel pasal 24 ayat yang pertama sampai yang ke-27. Nanti kita akan membacanya bersama-sama. Mari kita mulai membaca dari ayat yang pertama. Pada tahun ke-9 dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tuliskanlah tanggal hari ini, tanggal hari ini. Pada hari ini juga Raja Babel mulai menyerang Yerusalem. Ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum pemberontak dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Taruhlah kuali di atas api, taruhlah dan tuanglah juga air ke dalamnya. Taruhlah potongan daging di dalamnya, semua potongan yang baik, paha dan punggungnya. Penuhilah itu dengan tulang-tulang pilihan. Ambillah domba yang terpilih dan susunlah juga kayu di bawahnya. Biarlah masakan itu mendidih dan tulang-tulangnya turut empuk di dalamnya. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah kota yang penuh hutang darah. Kuali yang berkarat di dalamnya dan karatnya tidak hilang daripadanya. Keluarkan potong demi potong dari dalamnya tanpa memilih-milih. Sebab darah yang dicurahkannya masih terdapat di tengah-tengahnya. Ia mencurahkannya di atas bukit batu yang gundul. Ia tidak mencurahkannya di atas tanah, supaya ditutupinya dengan tanah. Demi amarah yang timbul dan rasa pembalasan yang bangkit, aku akan mencurahkan darahnya sendiri ke atas bukit batu yang gundul, supaya jangan ditutupi. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah kota yang penuh hutang darah. Aku juga hendak memperbesar pancakannya. Susunlah banyak kayu, nyalakan api biarlah dagingnya masak betul. Buanglah kuahnya dan biarlah tulang-tulangnya hangus. Letakkanlah periuk itu kosong di atas sebara api, supaya itu dibakar dan tembaganya menjadi merah, sehingga kotorannya hancur di dalamnya dan karatnya hilang. Aku bersusah payah dengan sia-sia, sebab karatnya yang tebal tidak mau hilang daripadanya. Biar dalam api. Oleh karena engkau menajiskan dirimu dengan kemesumanmu, dan aku ingin mentahirkan engkau, tapi engkau tidak menjadi tahir dari kenajisanmu, maka engkau tidak akan ditahirkan lagi sampai aku melampiaskan amarahku ke atasmu. Aku Tuhan yang mengatakannya. Hal itu akan datang, dan aku yang akan membuatnya. Aku tidak melalaikannya dan tidak merasa sayang, juga tidak menyesal. Aku akan menghakimi engkau menurut perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kemudian datang firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, lihat, aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai, seperti yang kena tulah. Tetapi janganlah meratap ataupun menangis, dan janganlah mengeluarkan air mata. Diam-diam saja mengeluh. Jangan mengadakan ratapan kematian. Lilitkanlah destarmu dan pakailah kasutmu. Jangan tutupi mukamu dan jangan makan roti perkabungan. Pada paginya aku berbicara kepada bangsa itu, dan pada malamnya istriku mati. Pada pagi berikutnya aku melakukan seperti diperintahkan kepadaku. Maka bangsa itu berkata kepadaku, tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami apa artinya ini bagi kami, bahwa engkau melakukan demikian? Lalu kujawab mereka, firman Tuhan sudah datang kepadaku. Katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguhnya aku akan menajiskan tempat kudusku. Kekuasaanmu yang kau banggakan, kenikmatan bagi matamu dan bagi jiwamu, dan anakmu lelaki dan perempuan yang kamu tinggalkan akan mati rebah oleh pedang. Kamu akan melakukan seperti yang kulakukan. Mukamu tidak akan kamu tutupi, dan roti perkabungan tidak akan kamu makan. Kepalamu pakai destar dan kakimu pakai kasut.
dan kamu tidak akan meratap atau menangis, tapi kamu akan hancur lebur dalam hukumanmu, dan kamu akan mengeluh seorang kepada yang lain. Demikianlah Yehezkiel menjadi lambang bagimu, tepat seperti yang dilakukannya, kamu akan lakukan. Kalau itu sudah terjadi, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Dan engkau, anak manusia, bukankah begini akan terjadi? Pada hari aku mengambil dari mereka benteng mereka, perhiasannya yang menggirangkan hatinya, kenikmatan matanya dan yang dirindukan jiwanya, anak-anak mereka, lelaki dan perempuan. Pada hari itu juga akan datang seorang yang terluput membawa berita kepadamu. Pada hari itu mulutmu akan terbuka dan engkau akan berbicara kepada orang yang terluput itu dan tidak lagi tetap bisu. Dengan demikian engkau menjadi lambang bagi mereka dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari yang terambil dari Yehezkiel pasal 24 ayat yang pertama sampai yang ke-27. Dalam pasal ini, Yehezkiel berbicara mengenai keruntuhan Yehuda yang digambarkan melalui kuali yang berkarat dan kematian istri Yehezkiel. Catatan waktu di awal pasal ini adalah informasi penting karena menandai dimulainya serangan Raja Babel mengepung kota Yerusalem. Untuk menjelaskan hal itu, Yehezkiel menyampaikan perumpamaan tentang kuali berkarat yang dituangi air mendidih untuk memasak daging dan tulang pilihan di atas bara api. Bara api yang ditimbulkan begitu besar sehingga dagingnya menjadi masak betul dan tulangnya hangus. Kuali melambangkan Yerusalem, sedangkan karat menunjuk pada dosa yang sudah tak mungkin dihapus. Daging dan tulang melambangkan penduduk Yerusalem. Bara api melambangkan pasukan Babel yang akan menghancurkan penduduk Yerusalem. Setelah menyampaikan perumpamaan itu malamnya, Yehezkiel dikejutkan oleh kematian istrinya yang sangat ia kasihi. Sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya, Yehezkiel tidak boleh meratap atau menangis dan mengeluarkan air mata karena kematian tersebut adalah pertanda hebatnya hukuman yang akan dialami oleh Yerusalem. Sama seperti istri Yehezkiel adalah seorang yang sangat dicintai, demikian juga Yerusalem adalah kota yang penuh keindahan, termaksud bait Allah yang menjadi kebanggaan. Namun, semua itu akan dihancurkan secara hebat sehingga orang-orang tak mampu meratapinya. Ketaatan Yehezkiel dalam pasal ini menjadi teladan pelayanan kita pada masa kini. Ia harus menghadapi dua kondisi yang tidak nyaman, yakni menyampaikan kabar buruk kepada bangsanya sendiri, di mana perumpamaan tersebut menjadi tanda kehancuran yang akan dihadapi bangsa Israel. Dosa umat diibaratkan dengan kuali yang berkarat. Mereka berulang kali menjauh dari Allah serta melakukan kejahatan. Dosa itu melekat kuat sehingga sulit dihilangkan. Meskipun telah dibakar dalam perapian, Allah terus berupaya menasihati dan menahirkan mereka, namun mereka tetap kembali kepada kehidupan lama. Bukannya berbalik kepada Allah, mereka justru tetap tinggal dalam dosa. Allah tidak pernah berkompromi dengan dosa. Karena itu ia menegur umatnya dengan keras. Dan kemudian kematian istri yang sangat dikasihi Yehezkiel menjelaskan kepada kita bahwa meskipun Allah memberitahu terlebih dahulu tentang kematian istrinya, tapi hal itu tidak membuat Yehezkiel meninggalkan tugasnya. Ia berusaha menyangkal diri, tidak menunjukkan kesedihannya. Ia memilih tunduk kepada perintah Allah. Ia tahu Allah pun merasakan kepedihan yang sama karena kehilangan umat yang dikasihinya. Allah akan menghancurkan harta benda dan benteng pertahanan yang selama ini mereka andalkan. Kenikmatan mata mereka yang menjadi kegembiraan mereka. Bahkan anak-anak yang mereka cintai karena mereka melupakan Allah dan menajiskan diri mereka. Mereka harus menerima konsekuensinya karena mengabaikan peringatan Allah. Kehancuran itu terjadi begitu hebatnya sampai mereka tidak sempat untuk berduka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui renungan hari ini kita dapat belajar bersama bahwa yang pertama, Allah tidak pernah berkompromi dengan dosa. Ketika saya dan saudara berbuat dosa, maka Allah punya banyak cara untuk membawa kita kembali kepadanya, agar kita menyadari dan menjauhi dari dosa. Dari pasal ini kita belajar bersama bahwa jangan pernah mau tinggal tetap di dalam dosa dan tetap di dalam kehidupan yang lama. Kalau hari ini Allah menasihati dan menegur hidup saya dan saudara untuk kembali kepadanya, ingat, jangan keraskan hati. Bertobatlah dan kembalilah kepada Tuhan dengan kerendahan hati.
Karena jangan sampai Tuhan akan menggunakan teguran yang sangat keras bagi hidup kita. Yang kedua, Tuhan sangat mengasihi kita. Terkadang Tuhan harus menggunakan cara yang sangat ekstrim akan membawa kita kembali kepadanya dan menjauhi dari dosa. Tuhan harus menyiapkan dulu harta benda yang sering kita banggakan. Tuhan juga harus menyiapkan terlebih dahulu benteng harta yang selalu kita andalkan. Juga Tuhan harus mengambil terlebih dahulu kenikmatan mata yang menjadi kegembiraan kita. Dan bisa juga Tuhan akan mengambil anak-anak, istri, suami, ataupun anggota keluarga kita yang lain yang sudah membuat kita mengabaikan perintah Tuhan dan melupakan Tuhan. Dari pasal hari ini yang kita renungkan bersama bahwa ada konsekuensi atau ada akibat yang harus kita tanggung kalau kita lebih memilih dosa dibandingkan untuk hidup kembali kepada Tuhan. Namun yang perlu kita ketahui hari ini bahwa begitu besar kasih Tuhan bagi hidup kita. Mari gunakan waktu yang ada hari ini. Ketika kita ditegur, dinasihati oleh firman Tuhan, berbaliklah kepada Tuhan dan tinggalkan kegemaran dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami diingatkan oleh firman Tuhan untuk berbalik kepadamu ya Tuhan, dan meninggalkan segala kegemaran kami akan dosa. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk menyadari akan semua dosa yang kami perbuat dan bertobat dari setiap tingkah laku kami yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur.